Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sebelum menjadi provinsi dengan wilayah yang luas di Indonesia, Papua memiliki sebuah sejarah kelam yang cukup panjang. Sebelum Indonesia merdeka, wilayah Papua sudah diduduki oleh Belanda selama berpuluhan tahun. Selama Belanda di Papua, tidak hanya pemerasan yang ada, namun juga pengembangan pendidikan di daerah Papua yang diberikan oleh Belanda. Sebab Belanda menginginkan Papua menjadi salah satu negara bagian dari Belanda yang diberi nama sebagai negara West Papua atau Papua Barat. Keinginan Belanda itu akhirnya mencapai puncaknya dan pada tanggal 1 Desember 1961, negara West Papua berhasil dideklarasikan. Hal tersebut membuat kesal pemerintah Indonesia saat itu karena menurut perjanjian Renville, wilayah negara Indonesia adalah seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Namun, Belanda juga tidak begitu saja mau melepaskan Papua begitu saja, sebab Belanda saat itu telah mengetahui informasi tentang Gunung Emas atau kita kenal dengan sekarang yaitu tambang Freeport. Beberapa kali perundingan dengan Belanda dilakukan, tapi gagal. Juga dalam posisi tersebut secara de facto dan de jure, West Papua telah resmi berdiri. Hingga pada akhirnya pada tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumandangkan Operasi Trikora atau Tri Komando Rakyat di alun-alun utara Yogyakarta. Soekarno saat itu memerintahkan kepada Panglima Komando Mandala, Mayor Jenderal Soeharto, untuk melakukan operasi militer dengan nama Operasi Mandala. Tidak hanya satu operasi militer saja, namun terdapat banyak operasi militer lainnya yang digencarkan melalui jalur laut dan udara. Saat Trikora pecah, tidak hanya dari pihak Belanda yang jatuh korban, namun dari rakyat Papua sendiri banyak yang merenggang nyawa. Pada sebelumnya, saat West Papua terbentuk, saat itu juga telah memiliki kekuatan militer sendiri yang terdiri dari rakyat Papua. Namun, banyaknya operasi militer saat pecahnya Trikora bisa dibayangkan berapa banyak rakyat Papua yang menjadi korban. Trikora merupakan ekspresi awal dilakukannya penjajahan Indonesia atas negara West Papua, yang faktanya memang bukan bentukan Belanda. Rakyat Papua menghendaki kemerdekaannya sendiri saat itu dengan pemikiran bahwa Papua memang terbentuk dengan kekuatan sendiri dan berdiri dengan kaki di atas tanah Papua sendiri. Ambisi pemerintahan Soekarno saat itu yang menghancurkan semangat orang-orang Papua. Tragedi kemanusiaan terjadi demi sebuah ambisi menyatukan negara. Tiada yang salah dengan upaya menyatukan sebuah negara, yang menjadi ganjal adalah tragedi kemanusiaannya. Ambisi-ambisi, nyawa, dan harapan hilang. Peristiwa tersebut mengakar hingga sekarang. Akankah jayanya Indonesia harus dibasuh melalui darah rakyatnya sendiri? Jika untuk mensejahterakan suatu negara dengan jalan pengorbanan nyawa, bukankah hal itu tersebut merupakan bentuk penjajahan? Berkat operasi militer berdarah itulah Papua menjadi bagian Indonesia. Itulah fakta yang selama ini sulit kita akui bahwa Indonesia mengambil Papua secara penjajahan. Ini awal luka bagi Papua yang dibuat Indonesia. Indonesia mengusir Belanda tapi menjadi penjajah baru di tanah Papua. Curang atau tidak, suka atau tidak, memang begitulah adanya. Papua sudah berpindah tangan dari penjajah Belanda menjadi penjajah Indonesia. Tapi itu dulu, dan memang itulah faktanya. Indonesia berusaha menyelinap ke tanah surga dengan menggunakan kekuatan TNI untuk menduduki tanah surga Papua. Indonesia menjajah Papua. Tapi, benarkah Indonesia menjajah Papua adalah sebuah kesalahan? Benarkah setiap penjajahan adalah salah? Karena kita tahu sampai hari ini, banyak negara yang justru merasa bangga dijajah Inggris karena Inggris menjajah namun membangun dan mensejahterakan rakyat yang hidup di tanah jajahannya itu. Tidak ada yang salah dengan cara Indonesia mengkolonisasi Papua. Tidak ada yang salah pula dengan cara Indonesia berusaha mempertahankan Papua. Kuncinya ada pada apakah penjajah itu membangun dan mensejahterakan rakyat jajahannya atau tidak. Indonesia mungkin menjajah di Papua, tapi Indonesia membangun Papua, mensejahterakan Papua, dan menerangi Papua. Tens of thousands of years ago, the Melanesian people settled in West Papua. Then, in 1660, the Dutch colonized the land, including the islands that make up Indonesia. This lasted for around 300 years.
In 1946, the Republic of Indonesia became an independent nation. West Papua, however, did not join the newly established Republic of Indonesia and remained under control of the Dutch. The Dutch, realizing that Indonesia and West Papua are geographically, culturally, and ethnically different, began preparations for West Papua to have its own independence. In 1961, West Papua raised its flag, the Morning Star, held Congress, and declared itself an independent nation. At this point, however, Indonesia decided that it wanted control of all the former Dutch colonies in the Asia-Pacific region, and so the Indonesian government decided to invade West Papua. Consequently, fighting broke out between the Dutch, the Indonesian government, and the indigenous population of West Papua. In 1962, after a lot of fighting, the United Nations stepped in and took control of West Papua. The UN then, without consulting West Papua, said to Indonesia, "In 1 year's time, the UN will give Indonesia control of West Papua, but Indonesia must promise to allow the West Papuan people to vote for self-determination." Indonesia then had control of West Papua for the next 7 years, during which there was much resistance from the West Papuan people. Despite the fact that West Papua was in conflict with Indonesia, the UN allowed the Indonesian government to conduct West Papua's vote for independence, entitled the Act of Free Choice. UN officials were present to ensure that it was a fair election, but it was not. West Papua had a population of 1 million, but only 1,000 people were handpicked by the Indonesian military to vote, under threat of violence to themselves and their families. This is now known as the Act of No Choice. Despite complaints from the West Papuan people, the UN sanctioned the vote, and West Papua has remained part of Indonesia to this day. Since this happened in 1969, at least 100,000 West Papuans have been killed by the Indonesian government, and many more have been raped, tortured, and imprisoned. The Indonesian government does not allow any foreign press or human rights organizations in West Papua. Today, West Papua is still fighting for its independence with the Free West Papua campaign, and unless other countries and people support their movement for a fair and transparent referendum, West Papuan people will continue to die. Indonesia menjajah Papua. Istilah itu perlu dilihat dari pandangan menurut kacamata orang Papua itu sendiri. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.